saudara semuanya. Mari kita akan buka ayat pagi hari ini dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya hari ini juga akan berbicara tentang apa yang saya dapatkan tentang garam. Jangan bosan ya saudara ya. Dari minggu kemarin ngomong tentang garam, nah saya percaya di dapur kita pun ada garam, betul saudara. Dan kita itu semua gak bisa lepas dari yang namanya dari garam. Makanya Tuhan sampai ngomong di Alkitab. Di Matius 5 ayat 13 sampai 16, demikianlah firman Tuhan tersebut. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalahkan pelita, lalu meletakkan di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bicara tentang garam dan terang dunia. Garam sejati dan terang sejati yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Betul saudara? Hari-hari ini kita nggak cuma harus mendekat, tapi kita harus melekat. Amin. Seperti pokok anggur, itu nggak cuma deket, tapi dia nyetek, nempel sama Tuhan. Sehingga sifat, karakter, moral, etika, perilaku, tindak laku dari Yesus nempel sama hidup kita. Betul saudara? Garam dan terang. Ini sifatnya sama saudara. Mempengaruhi. Mempengaruhi. Garam itu mempengaruhi. Terang juga mempengaruhi. Yaitu apa? Menyingkirkan kegelapan. Kegelapan tidak ada yang bisa tahan dengan yang namanya terang. Ketika garam itu ada, ternyata mempengaruhi keadaan. Bagaimana pengaruhmu dalam kehidupanmu? Di sini berkata, mereka itu siapa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mereka ini siapa? Istri kita, suami kita, menantu kita, mertua kita, anak-anak kita. Itu lingkaran yang paling kecil. Jangan ngomonglah, kita ngomong buat kota kita, buat bangsa kita, buat bangsa-bangsa. Stop, jangan ngomong itu dulu. Tapi kita ngomong di lingkaran kita sedikit. Apakah kita jadi garam? Apakah kita jadi terang di lingkaran terdekat kita? Apakah istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita melihat garam itu dan mereka memuliakan Allah? Aku bangga loh punya ayah seperti engkau. Aku bangga loh punya istri seperti engkau. Karena keluarga adalah lingkaran yang terdalam. Amin saudara. Setelah itu kita baru melangkah. Dalam lingkungan kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita. Ketika kita nggak bisa jadi garam di tengah-tengah keluarga kita. Atau terang di tengah keluarga kita. Mohon maaf saudara. Ayat ini nggak berlaku. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hari-hari ini moral, etika sudah hampir hilang saudara. Betul saudara? Nipu sana, nipu sini. Gasak sana, gasak sini. Semua dihalalkan. Betul saudara? Malah ada yang ngomong, kan ada firmannya. Wah ngeri banget saudara. Tapi hari ini saya mau ngomong. Biar garam dunia itu dan terang dunia itu. Yang Tuhan tugaskan buat setiap kita. Benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin saudara. Garam itu sifatnya salah satunya saudara.
Mungkin saudara sudah lihat kemarin, mungkin Sofi juga udah menjelaskan. Salah satunya adalah mengawetkan, saudara. Bukan formalin. Tapi garam itu salah satunya adalah mengawetkan. Mungkin sehari-hari yang sering kita temuin, yaitu apa? Mengawetkan daging, mengawetkan ikan, mengawetkan cumi, mengawetkan hasil laut. Itu dengan garam. Dan daging itu, udang itu, cumi itu, gak berubah jadi garam. Tapi dipengaruhi. Kita gak bisa mengubah orang. Ayo kamu jadi garam. Tapi kita ini mengawetkan. Menahan kebusukan. Menahan. Makanya sering kali ngomong. Menahan. Nah itu garam. Amin saudara. Saudara bisa search di Alkitab. Garam. Banyak sekali dikatakan di Alkitab. Dan kalau saudara lihat di internet, ternyata garam itu bukan cuma 5 fungsinya, atau 6 fungsinya, atau bahkan 10 fungsinya. Garam itu berfungsi 14.000 fungsi garam. Luar biasa kan saudara? Garam itu berfungsi 14.000. Enggak cuma 7, enggak cuma 6, enggak cuma 5. Bisa buka di Google nanti, pulang. 14.000 fungsi garam dalam hal kimia, dalam hal kesehatan. Bahkan garam itu bisa menahan yang namanya rasa sakit. Meredakan rasa sakit. Mensterilkan. Itu garam. Di dalam dunia kesehatan sangat dipakai yang namanya garam. Semua aspek kehidupan ada. Bahkan di zaman purba saudara. Garam itu pernah dipakai untuk alat tukar yang sah. Baru dengar atau sudah pernah dengar? Garam itu pernah dipakai di zaman purba untuk menjadi alat tukar uang. Luar biasa kan? Seperti emas, itu garam. Dan ada 14.000 fungsi garam di dalam dunia ini. Yang sangat luar biasa. Di Alkitab berkata, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Salah satunya seperti itu saudara. Garam itu dihasilkan dari apa sih saudara? Dari laut. Dari laut saudara. Garam itu dihasilkan dari laut. Kita mau buka di Alkitab tentang garam. Bilangan 18 ayat 19. Tentang garam ya saudara ya. Bilangan 18 ayat 19 berkata, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan akan berikan kepadamu dan kepada anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itu suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Buat bangsa Yahudi ketika dia ingin mempersembahkan sesuatu ke Tuhan, dia ingin membawa sesuatu ke bait Allah, dia harus membubui garam di persembahannya. Artinya apa sih saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang ke dalam menyembah Tuhan. Seperti Abraham berkata, aku ingin menyembah Tuhan. Ternyata kita ini membawa ini loh. Bait suci kita ini loh. Garam yang ada dalam hidup kita. Apakah hidupmu sudah jadi berkat buat banyak orang? Sehingga persembahanmu bisa diterima sama Tuhan? Atau persembahanmu ditolak? Itu garam. Karena Tuhan ngomong, harus dibubui garam. Dan luar biasanya, di Imamat 2 ayat 13 berkata, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu.
beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Itu di Imamat 2 ayat 13. Enggak cuma kita ngomong, oh jadi garam dunia. Ternyata garam ini berhubungan dengan masalah rohani kita. Dan yang luar biasa, ini adalah perjanjian garam yang pertama di Alkitab. Perjanjian garam Tuhan dengan imam besar Harun dan anak-anaknya yaitu Lewi. Engkau selama-lamanya menjadi imam di hadapanku. Bukankah Alkitab berkata, kita adalah imamat yang rajani. Amin. Mau gak mau, kita ini adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Dan kita terikat dalam perjanjian garam ini. Amin saudara. Kita terikat dalam namanya penetapan Tuhan. Saudara pernah ingat khotbah-khotbah Bahtera yang lama tentang perjanjian garam? Nggak ingat ya saudara. Istilah gampangnya seperti ini. Ketika waktu itu Presiden Mesir Anwar Sadat tahun 77. Itu ketika bangsa Israel berhenti berperang dengan bangsa Mesir. Waktu itu perang 4 hari, perang terus Israel dengan Mesir. Pada waktu itu Perdana Menteri Israel mengundang Presiden Anwar Sadat untuk mengadakan perdamaian. Perdana Menteri Israel pada waktu itu bernama, saya lupa waktu itu, Begin atau siapa gitu. Hari itu Perdana Menteri Israel mengundang Anwar Sadat untuk datang ke Israel. Untuk naikkan perjanjian perdamaian. Dan hari itu ketika Anwar Sadat melangkahkan kakinya ke perbatasan Israel. Mereka disediakan suatu perjamuan. Dan di situ ada yang namanya roti dan di situ ada garam. Dan mereka berdua duduk dan mereka makan roti yang ditaburi garam. Artinya apa? Perdana Menteri Israel yang namanya Begin berkata, aku menjamin engkau di dalam wilayahku, menjamin engkau dengan nyawaku sendiri. Karena itu kebiasaan di Timur Tengah, kebiasaan di Israel. Ketika orang duduk makan roti dan menaburkan garam, artinya apa? Aku mengadakan perjanjian, aku mengadakan jaminan. Engkau bersama-sama aku, engkau berjalan bersama aku, dan nyawamu adalah nyawaku. Dan aku menjamin engkau dengan nyawaku sendiri. Dan itu terjadi. Perjanjian garam yang kedua, yaitu apa? Yesus Tuhan kita dengan Daud. Aku menjamin tahtamu dengan perjanjian garam. Penetapan Tuhan. Artinya apa saudara? Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam koridor Tuhan. Ternyata kita ada dalam perjanjian garam Tuhan. Amin. Garam itu sifatnya mengawetkan. Ada 14.000 saudara. Apakah engkau sudah jadi garam? Apakah engkau sudah jadi terang? Itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Hari ini firman Tuhan lagi berkata saudara. Di Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Hidup kita harus berguna dan hidup kita harus bermanfaat buat mereka-mereka yang ada awal di sekitar kita. Cara inilah yang bisa membuat perjanjian Tuhan. Karena ada garam dalam hidup kita.
Amin saudara. Ini sesuatu hal yang susah untuk dijelaskan. Susah untuk dijelaskan. Dan susah untuk dimengerti. Tapi saya berharap setiap kita tahu. Kalau ternyata garam itu bukan sesuatu hal yang jasmani saja. Tapi di dalam hal rohani kita. Di dalam ibadah kita. Ternyata kita butuh yang namanya garam itu. Dan pengertian garam itu bukan cuma 6 fungsi, 7 fungsi, 8 fungsi, 9 fungsi. Ternyata ada 14.000 fungsi garam. Dan itu harus didalami dalam kehidupan kita. Dan dijalani hari demi hari. Bukan cuma kita ngomong, ya aku mau jadi garam. Tapi engkau tidak mau larut dengan dunia ini. Engkau tidak mau turun dalam dunia ini. Ketika engkau mau jadi garam, engkau harus turun ke bawah. Ada orang yang ngomong seperti ini. Engkau tidak bisa sangat tinggi. Kenapa? Sudah melakukan firman, sudah melakukan baca Alkitab, sudah katanya dengar firman Tuhan. Tapi kalau kerja gagal terus. Kerja gagal terus. Kerja apa bangkrut? Kerja apa bangkrut? Enggak bisa. Megang uang enggak bisa. Hidup ya aut-autan. Suatu saat dia ketemu sama seseorang. Tuhan ngomong, engkau enggak bisa naik cukup tinggi nak. Engkau enggak bisa terbang cukup tinggi. Ketika engkau enggak bisa turun dengan dalam. Artinya apa? Engkau harus melosor, hineni dulu. Mau enggak jadi garam? Mau enggak jadi garam? Pondasinya harus kuat. Ketika pondasinya enggak kuat. Ketika kita naik dikit, anginnya besar, jatuh. Kalau engkau ingin diangkat tinggi sama Tuhan, mau enggak engkau turun lebih dalam lagi? Ketika engkau turun lebih dalam, pondasimu akan kuat. Mau enggak engkau dihina orang? Mau enggak dilecehkan orang? Mau enggak diingat sama orang? Setiap kita harus melewati jalan proses yang namanya hineni. Jalan penghambaan. Jalan enggak dilihat orang. Jalan enggak dihargain orang. Bahkan dilecehkan orang. Bahkan dianggap sebelah mata. Hari ini ketika engkau enggak berani melakukan itu. Proses itu. Garam itu. Maka hidupmu mungkin tidak akan pernah terbang terlalu tinggi. Mungkin akan di permukaan. Jelek enggak? Enggak, mungkin ya stuck terus. Semua oke, semua baik. Ya sudah begitu. Hati-hati. Kalau engkau enggak bisa masuk dalam kedalaman lebih lagi. Pondasi gedung ini juga luar biasa saudara. Gedung bisa tingkat 3 seperti ini. Kita hanya lihat permukaannya, wow hebat ya, bagus ya. Tapi kita nggak pernah tahu pondasinya di dalam seperti apa. Garam itu seperti itu. Mau nggak kita mencintai proses, mencintai proses, mencintai proses. Kita tetap di dalam koridor Tuhan. Kita tetap mempertahankan moral etika kita. Kita tetap menggunakan karakter Kristus dalam kehidupan kita seperti yang saya awal ngomong. Dan setiap kita pada akhirnya kita akan menjadi garam dunia dan terang dunia. Terang itu dilihat semua orang saudara. Amin. Terang itu dilihat semua orang. Tidak ada kegelapan di dalam terang. Tidak ada kegelapan. Dan setiap kita pada akhirnya Tuhan akan buat kita sebagai terang dunia. Tapi prosesnya harus dalam jalan garam. Mau enggak? Dan pada akhirnya kita akan terang. Terang itu Tuhan ngomong apa? Enggak di bawah gantang. Tapi di atas sotoh rumah. Bahkan di atas gunung. Semua orang akan melihat perbuatanmu, perilakumu yang baik. Kebalikannya juga sama. Ketika perilakumu jelek, ketika tindak lakumu jelek,
moral etikamu jelek, semua orang akan melihat, kok anak Tuhan seperti itu ya. Kok anak Tuhan seperti itu ya. Hati-hati saudara. Karena destiny kita adalah garam dan terang dunia. Ibu Nani sering ngomong, kita ini seperti tinggal di akuarium. Betul? Bahkan ada penglihatan yang terakhir kemarin. Kita ini ada di dalam bola yang transparan, betul? Berarti apa? Dilihat saudara, dilihat semua orang. Hati-hati. Dilihat semua orang. Apakah terangmu bercahaya? Apakah terangmu meredup? Bahkan kau sudah hampir tenggelam dan mati. Hari-hari ini iman percaya kita diuji. Perilaku kita diuji. Tindak laku kita diuji. Biarlah rencana dan kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Kita tetap dalam jalan-jalan Tuhan sampai garis akhir. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hari-hari ini Tuhan selalu berbicara tentang garam. Ya. Salah satunya tadi dalam imamat dikatakan bahwa setiap korban sajianmu dibubuhkan garam. Ya, tadi katakan dalam imamat 2, setiap apa yang kita persembahkan dengan korban sajian. Sebenarnya korban sajian itu bukan merupakan korban persembahan seperti yang kita berikan kepada korban persembahan binatang dan sebagainya. Tapi korban sajian itu korban memberikan suatu penghormatan. Ya. Misalnya salah satu hal korban sajian itu misalnya menyajikan. Ya. Menyajikan sesuatu. Kalau saudara ada tamu, kita hormati, ya, kita pasti memberikan sesuatu sajian untuk mereka. Apalagi kalau misalnya orang itu dekat dengan kita, sangat dekat, kita akan mengatakan, yuk kita makan sama-sama seadanya yang kita punya. Apa yang kita makan, mereka juga makan. Dan kita ajak mereka makan di dalam rumah kita. Karena itulah yang dinamakan kalau sesuatu hal yang menghormati, itu kita menyajikan sesuatu. Dan dikatakan apapun yang kita berikan kepada Tuhan harus dibubuhkan garam. Untuk mengingat, ini adalah perjanjian. Mengingat akan perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita juga seperti apa yang sudah diceritakan dan dikotbahkan berhari-hari tentang garam. Dan hari ini juga, kemarin juga Sofi bicara tentang garam. Hari ini Luki juga bicara tentang garam. Sudah diingatkan, tapi selain daripada itu Tuhan rindu juga apa yang kita berikan kepada Tuhan harus dibubuhkan garam. Artinya penghormatan kita di hadapan Tuhan itu perlu dengan segenap hati saudara dan saya. Memberikan dengan kesungguhan hati penghormatan kita kepada Tuhan. Setiap kali kita mempersembahkan sesuatu, kita ingat ini penghormatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau selama 1 jam. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu berhari-hari ini Tuhan. Sudah selama 1 minggu ini kita bicara terus tentang garam. Kami tahu Tuhan ini penting buat kami sebagai anak-anak-Mu menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diingatkan untuk memberikan korban sajian juga harus dibubuhi garam. Kami minta di dalam nama-Mu, ingatkan kami terus Tuhan, bahwa ada perjanjian garam antara Engkau dengan kami. Bahwa Engkau melakukan sesuatu jaminan Tuhan. Kalau kami memberikan sesuatu kepadamu, ada jaminan yang ada dalam hidup kami. Bahwa apa yang kami sajikan adalah segenap hati, bukan hanya separuh Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Ini
Kami saat ini datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdiri buat bangsa dan negara kami Tuhan. Dari ujung Sabang sampai ujung daripada Papua. Kami minta di dalam nama-Mu perlindungan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kedaulatan-Mu Tuhan berlaku seluruh bangsa kami. Kami berdoa saat ini untuk Bapak Presiden kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengatur segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi di bangsa kami. Biarlah Bapak Presiden kami Kau berikan hikmat yang daripada-Mu. Engkau berikan roh kebijaksanaan untuk dapat mengelola apa yang dipercayakan dalam kehidupannya. Bapak, kami berdoa saat ini, biarlah Engkau taburkan roh damai sejahtera-Mu buat bangsa kami. Engkau taburkan akan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami. Engkau yang akan berdaulat atas bangsa dan negara kami. Sehingga apapun yang Kau izinkan terjadi, malapetaka apapun, musibah apapun, kami tetap tahu Engkau memegang kendali atas bangsa kami. Engkau tidak akan membiarkan bangsa kami sampai tergeletak. Engkau tidak akan membiarkan bangsa kami terhapus begitu saja. Engkau tidak akan membiarkan bangsa kami ini hilang begitu saja. Tapi kami percaya Engkau akan membawa bangsa kami masuk di dalam kemenangan. Engkau akan membawa bangsa kami ini Tuhan masuk di dalam kejayaan. Engkau akan membawa bangsa kami masuk di dalam lawatan besar-besaran. Engkau akan membawa bangsa kami maju pulih kembali. Kami percaya Engkau mendengar doa kami yang kami naikkan setiap pagi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga bahwa semua deklarasi yang kami lakukan dengan segenap hati, maka kami percaya itu akan menjadi milik kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, hari ini kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Tapi sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami tahu Tuhan kami mau melakukan pengurapan. Biar pengurapan yang masuk dalam hidup kami akan berlaku sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus biarlah pengurapan dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami ini berlaku menjadi milik kami. Ada kekuasaan, ada pimpinan yang kami dapatkan daripada-Mu. Biarlah Engkau yang akan memberkati Tuhan. Sehingga mata kami ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan melihat perkara-perkara yang Engkau tidak suka. Biar mata kami selalu tertuju kepadamu. Biar telinga kami ini adalah telinga yang peka untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kau berikan filter dalam telinga kami untuk tidak mendengar perkara-perkara yang menjatuhkan. Tapi biar kami mendengar perkara yang positif. Biarlah bibir mulut kami juga berbicara perkara yang positif Tuhan. Tidak berbicara perkara-perkara yang negatif. Engkau pegang hati kami Tuhan. Biar hati kami menjadi hati yang berkenan di hati-Mu. Dan biarlah semua keraguan-raguan kami. Ketidakpercayaan kami Tuhan. Kekhawatiran kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami hari ini akan melakukan semua pekerjaan kami urapi tangan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau. Kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan. Kami akan berjalan bersama-Mu. Melakukan semua pekerjaan bersama Engkau. Biarlah kaki kami juga Tuhan. Engkau berkati sehingga kaki kami ini Engkau pimpin dalam perjalanan hari ini dalam hidup kami. Sehingga kaki kami tidak tersandung dan menjadi jatuh. Buat kami tahu Tuhan,
bahwa perjalanan kami Engkaulah yang menentukan. Firman-Mu mengatakan Engkau menentukan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biar hari ini sepanjang hari ini kami tahu penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara.